Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi PPKN tentang hak asasi manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Rafiq Ramadan dengan NIM A11 2021 13380. Yang kedua ada Justin Irvantio dengan NIM A11 2021 13426. Yang ketiga ada Bayu Sabto Herianto dengan NIM A12 2021 06617. Yang keempat ada Cai Cila Kumarasari dengan NIM A11 2022 14686. Yang kelima ada Salsa Seva Yuliana dengan NIM A11 2022 14672. Yang keenam ada Herdika Nur Saputra dengan NIM A11 2022 14747. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Next, Mas. Apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM. Dengan bahasa Inggris Human Rights Prancis di Home adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Next. Nah, unsur HAM sendiri dibagi dengan tiga, yaitu yang pertama tidak ada perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, meneruskan dari Kak Justin, berikutnya ada materi kekuasaan dan HAM. Hubungan antara kekuasaan dan hak asasi manusia atau disingkat HAM menjadi esensial dalam konteks perlindungan hak individu terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau entitas berwenang. Beberapa aspek kekuasaan melibatkan yang pertama ada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Adanya kekuasaan sisi rakyat yang lemah, maka rakyat harus dilindungi dengan hukum dan HAM. Yang kedua, di sini ada batas-batas di mana negara tidak boleh menyuruh rakyat atau ada yang tidak boleh dilanggar oleh negara, yaitu adalah HAM. Jadi, hak asasi manusia sebagai pelindung agar hak-hak tertentu rakyat tidak dilanggar oleh suatu negara tersebut. Berikutnya, next, kita masuk ke sejarah HAM. Sejarah hak asasi manusia atau HAM mencerminkan evolusi pemikiran dan perjuangan manusia untuk mengakui hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Filosofi abad pencerahan dengan tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memberikan fondasi konsep asasi manusia, menegaskan hak-hak natural seperti kebebasan dan hak hidup. Perubahan signifikan terjadi selama Revolusi Prancis dan setelah Perang Dunia II. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal UDHCR PBB diadopsi pada tahun 1948, menetapkan standar internasional untuk hak-hak asasi manusia.
Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan sejarah HAM dari Kak Bayu. Organisasi internasional seperti UNHCR, UNHRC, dan perjanjian internasional membentuk kerangka kerja untuk memperkuat perlindungan HAM. Tetapi, tantangan kontemporer memunculkan isu-isu baru yang memerlukan adaptasi dan pembaruan terus-menerus. Meskipun telah tercapai kemajuan, perjuangan untuk menjaga dan meningkatkan HAM sebagai prinsip universal yang diakui tetap menjadi fokus dalam sejarah ini. Untuk karakteristik HAM, yang pertama itu ada universalitas. HAM berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Yang kedua, tidak dapat dicabut atau inalienable. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dihapuskan, dan individu tidak dapat memberikannya secara sukarela. Yang ketiga ada kedaulatan hukum atau rule of law. HAM diberlakukan oleh hukum dan sistem hukum untuk memastikan perlindungan dan penegakan hak individu. Yang keempat ada keterpaduan dan keseimbangan. HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan keterpaduan dan keseimbangan. Yang kelima ada non-diskriminasi untuk mencegah diskriminasi dalam pemberian hak dan perlindungan kepada individu. Yang keenam, tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kebebasan beragama di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Kristen Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinan mereka. Negara tidak boleh melarang agama yang masuk di Indonesia. Namun itu bisa dilakukan jika sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan tidak kepercayaan agama lain. Selanjutnya, hukum HAM Indonesia. Di Indonesia, hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 2002, dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM, lembaga independen, bertugas memantau dan melindungi HAM. Berbagai undang-undang sektorial mencakup aspek-aspek HAM, dan Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional terkait pengadilan HAM dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Meskipun kerangka hukum telah dibentuk, tantangan penegakan dan kesadaran publik tetap ada, memerlukan upaya lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian klasifikasi HAM, hak asasi manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hak sipil dan politik. Kebebasan berpendapat, privasi, perlindungan hukum, dan hak memilih. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pekerjaan, pendidikan, perubahan, kesehatan, dan hak budaya. Yang ketiga adalah hak kolektif, yaitu hak kelompok atau komunitas, termasuk hak suku, bangsa, dan minoritas. Yang keempat, hak generasi, yaitu
hak untuk lingkungan yang bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kelima adalah hak perempuan dan hak anak, yaitu kesetaraan perempuan dan hak anak untuk hidup dan berkembang. Yang keenam, hak migran dan pengungsi, yaitu hak mencari suaka, perlindungan dari eksploitasi, dan tanpa diskriminasi. Kemudian untuk slide selanjutnya dimasukin oleh teman saya. Setelah itu ada HAM di era digital, hak asasi manusia. HAM di era digital mencakup privasi online, kebebasan berekspresi, keamanan digital, pencegahan diskriminasi teknologi, hak anak-anak dalam dunia digital, hak untuk dilupakan, teknologi biometrik, dan kebebasan berserikat online. Tantangannya melibatkan penyeimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu, serta upaya untuk mengembangkan regulasi yang seimbang di dunia maya. Kontroversi kebebasan beragama di Indonesia. Semakin majunya kebebasan beragama tentu akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama beriringan juga dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Salah satu konflik kebebasan beragama di Indonesia adalah munculnya kelompok aliran tertentu yang sebelumnya tidak berani berbicara dan menyampaikan pendapatnya di publik. Terima kasih. Adakah pertanyaan? Tidak ada pertanyaan untuk materi ini. Gimana dengan teman-teman yang lain? Tidak Tidak ada. ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada pertanyaan dan jika ada kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.